Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ren Farandi, NIM 51904114145. Di sini saya akan melakukan seminar proposal KP yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Android pada Toko Alfa Omega Elektronik. Pada proposal ini terdiri dari 3 poin utama, yaitu bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teori, kemudian bab 3 gambaran umum. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini akan dibahas latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian batasan masalah, lalu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pertama-tama kita ke latar belakang. Di latar belakang ini dibahas 5 poin pembahasan. Poin pertama tentang toko Alfa Omega Elektronik. Alfa Omega Elektronik ini merupakan suatu badan usaha atau toko yang menjual berbagai macam barang elektronik yang terdiri dari video player, mic, blender, juicer, speaker, lampu sorot, berbagai jenis kabel, dan lain-lain. Toko ini terletak di Jalan Avandi nomor 14 Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, yang di mana lokasinya terletak di pinggir jalan dan juga berada di tengah kota Yogyakarta. Jumlah pelanggan yang datang ke toko ini juga tidak tentu, kadang ramai dan kadang juga sepi. Selanjutnya, poin kedua, permasalahan yang ada pada sistem di toko Alfa Omega Elektronik. Di toko Alfa Omega Elektronik ini, untuk sistem pembayarannya dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang tunai. Di toko ini juga terdapat EDC atau Electronic Data Capture yang digunakan untuk menerima pembayaran non-tunai dari kartu kredit atau kartu debit. Tetapi masalahnya, pelanggan harus tetap ke toko tersebut untuk melakukan pembayaran. Kemudian di toko ini juga untuk lahan parkirnya kurang begitu luas. Mungkin untuk parkir motor cukup, tetapi untuk parkir mobil kurang maksimal. Sehingga pelanggan yang menggunakan mobil harus parkir di pinggir jalan yang dimana dapat membahayakan pengguna jalan lain. Selanjutnya, poin ketiga, solusi dari permasalahan tersebut. Dari permasalahan tersebut, toko Alfa Omega Elektronik membutuhkan sebuah sistem informasi penjualan online berbasis Android yang dapat memudahkan toko ini dalam mengatur barang-barang yang akan dijual ke pelanggan. Selain itu, sistem informasi ini dapat memudahkan pelanggan dalam memilih barang yang akan dibeli dan untuk pembayarannya harus melalui proses checkout. Dalam proses checkout ini, barang-barang yang sudah dipilih dan akan dibeli dijadikan satu dalam satu wadah atau tempat. Kemudian akan tampil total harga dari barang-barang yang akan dibeli tadi dan pelanggan dapat membayar barang-barang tersebut sesuai dengan total harga yang ditampilkan. Untuk pembayarannya bisa dilakukan dengan internet banking, transfer melalui ATM, atau menggunakan uang elektronik seperti Dana atau OVO. Dan itu semua dapat dilakukan dalam suatu aplikasi Android tanpa harus ke toko secara langsung. Kemudian, penyelesaian masalah berdasarkan penelitian terkait. Ada beberapa penelitian terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alda dengan judul Sistem Informasi Penjualan Ban Berbasis Android pada Express Ban. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi berbasis Android yang dapat digunakan untuk melakukan proses transaksi penjualan ban pada Express Ban. Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Taufik Dwi Wahyu Putra, Edi Budiman, dan Umul Haira dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Android untuk Usaha Kecil Menengah atau UKM. Pada penelitian ini akan dibuat aplikasi yang bertujuan untuk membantu UKM sebagai media informasi pemesanan online dan memberikan informasi ke pelanggan dengan cepat melalui jaringan internet. Kemudian yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rini Septiani, I Gede Putu Krisna Juliaharta, dan Niluh Gede Pivin Suwir Mayanti dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Barang Berbasis Android pada CV Surya Construction. Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi penjualan dan pembelian barang berbasis Android yang memudahkan pelanggan untuk
memesan barang, dan melakukan transaksi. Kemudian, poin kelima, sistem yang diusulkan peneliti untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan serta penelitian terkait dengan permasalahan pada toko Alfa Omega Elektronik ini, maka penulis melakukan penelitian untuk membuat sebuah sistem informasi penjualan online berbasis Android yang diharapkan mampu menjadi solusi untuk masalah-masalah yang terjadi pada sistem penjualan yang terdapat pada objek yang sedang diteliti, dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Android pada Toko Alfa Omega Elektronik. Kemudian selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan masalah-masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana membuat dan mengembangkan sistem informasi penjualan online berbasis Android pada toko Alfa Omega Elektronik. Kemudian yang kedua, apa bahasa pemrograman dan software yang akan digunakan dalam pembuatan sistem informasi penjualan online tersebut. Kemudian selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi penjualan online ini akan dibuat secara tahap implementasi dan pengujian. Kemudian yang kedua, sistem informasi ini meliputi menu login dan menu register untuk user dan admin, pengolahan data barang elektronik, kemudian data harga barang-barang elektronik, proses checkout, dan jenis pembayaran. Kemudian yang ketiga, ada bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi pada sistem informasi penjualan online ini yaitu Kotlin dan menggunakan software Android Studio. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah membuat dan mengembangkan aplikasi sistem penjualan online berbasis Android untuk memudahkan pihak toko Alfa Omega Elektronik dalam melakukan proses penjualan kepada pelanggan. Kemudian, manfaat penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah yang pertama, pengolahan data barang menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, aplikasi sudah mendukung jaringan internet sehingga pengguna dapat melakukan pembelian melalui aplikasi tersebut tanpa harus ke toko secara langsung. Kemudian selanjutnya, bab 2, kajian teori. Pada bab 2 kajian teori ini akan dibahas kajian hasil penelitian dan landasan teori. Pertama-tama, kita ke kajian hasil penelitian. Berikut ini merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian pertama dilakukan oleh Gravita Engi Sragenia Putra Java, Fauzan Natsir, dan Bayu Jayatama pada tahun 2021. Judul penelitian ini yaitu Perancangan Aplikasi Penjualan Ikan Hias pada Toko Aquascape di Depok berbasis Android dari Seminar Nasional Riset dan Teknologi atau Semnas Ristek. Penelitian ini menggunakan metode dengan model waterfall yang terdiri dari sistem engineering, analisis sistem, desain, coding, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan aplikasi ini penjual dapat menambahkan produk baru atau mengubah produk dalam aplikasi ini secara langsung, sehingga pelanggan atau calon pelanggan baru bisa dengan mudah melakukan pembelian atau hanya mencari informasi tentang toko Aquascape. Kemudian penelitian yang kedua dilakukan oleh Hartati Diah Wahyuningsih, Tarianta, dan Hetri Chandra Winoto pada tahun 2019. Judul penelitian ini yaitu Sistem Informasi Penjualan Barang pada Toko Chandra berbasis Android dari GoInfotech, Jurnal Ilmiah STMIK AUB. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem dengan model waterfall yang terdiri dari analisis sistem dan perancangan sistem dengan flowchart dan UML. Hasil dari penelitian ini yaitu aplikasi ini dapat mengolah data karyawan, data pelanggan, melakukan pemesanan, dan melakukan transaksi penjualan. Aplikasi ini juga dapat membuat laporan hasil dari seluruh proses penjualan barang yang dilakukan oleh toko Chandra. Kemudian penelitian selanjutnya, penelitian ketiga oleh Fatmawati Ahmad
Fatmawati dan Ahmad Mutedi pada tahun 2019. Judul penelitian ini yaitu Rancang Bangun Aplikasi Booking Kapal untuk Berwisata dan Memancing Berbasis Android dari Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia. Penelitian ini menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle dengan model waterfall yang tahapannya terdiri dari perencanaan sistem. Hasil dari penelitian ini yaitu aplikasi ini memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan booking kapal karena dapat dilakukan melalui aplikasi pada smartphone. Dalam aplikasi ini juga terdapat informasi tentang kesediaan kapal, jadwal keberangkatan kapal, dan harga booking kapal. Kemudian penelitian keempat dilakukan oleh Arum Wahyuni, Purbohastuti, dan Didi Aribowo pada tahun 2019 yang berjudul Pengembangan E-commerce Produk UMKM Berbasis Android di Kota Serang, Banten dari Jurnal Bisnis Terapan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan dengan model waterfall. Tahapan pada metode penelitian ini terdiri dari analisis, desain, pengodaian, dan pengujian. Kemudian hasil penelitian ini yaitu aplikasi e-commerce yang memudahkan pelanggan dalam membeli produk dari UMKM. Kemudian dalam aplikasi ini terdapat proses penampilan produk, pemilihan produk, pemesanan produk, dan pengiriman produk. Kemudian penelitian kelima dilakukan oleh Indra Griha Taufik Isa pada tahun 2021. Judul penelitian ini yaitu Perancangan Aplikasi E-commerce Penjualan Kayu pada PT Sekar Gayanti Utama Berbasis Web dari Jurnal Sistem Informasi. Metode yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu dengan model waterfall. Tahapan pada metode penelitian ini terdiri dari analisis, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Kemudian hasil penelitian ini yaitu aplikasi e-commerce penjualan kayu, yang dimana aplikasi ini mempermudah PT Sekar Gayanti Utama dalam melakukan penjualan dan pembelian, sehingga dapat terhindar dari terjadinya pembatalan pembelian kayu dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses transaksi. Perbedaan penelitian pada kerja praktik ini terdapat pada studi kasus yang diteliti. Penulis meneliti tentang sistem penjualan pada toko Alfa Omega Elektronik. Selain itu, penulis tidak menggunakan metode waterfall, melainkan menggunakan metode agile dalam pengembangan sistemnya. Kemudian selanjutnya, landasan teori. Pada landasan teori ini akan dibahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang pertama, aplikasi. Aplikasi ialah suatu perintah yang digunakan dalam sebuah komputer atau smartphone yang diatur agar komputer atau smartphone dapat mengolah masukan menjadi keluaran. Dikutip dari Hia dan Kanardi pada tahun 2021. Kemudian aplikasi penjualan online. Aplikasi penjualan online merupakan media yang dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan secara online atau disebut juga dengan electronic commerce atau e-commerce, di mana konsumen dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Dikutip dari Firmansyah dan Mulyani pada tahun 2017. Kemudian Android. Android adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk perangkat smartphone, tablet, atau Android TV yang di dalamnya terdapat sistem operasi, middleware, dan aplikasi yang dirilis oleh Google. Dikutip dari Julius dan Daulay pada tahun 2019. Selanjutnya, Android Studio. Android Studio merupakan IDE atau Integrated Development Environment yang telah disahkan dalam meningkatkan sistem Android secara gratis. Dikutip dari Julius dan Daulay pada tahun 2019. Kemudian selanjutnya, Bab 3, Gambaran Umum. Pada bab 3 ini akan dibahas tentang sejarah singkat perusahaan dan lokasi perusahaan, kemudian visi misi, kemudian struktur organisasi, dan aturan bisnis. Pertama-tama kita ke sejarah singkat dan lokasi perusahaan. Toko Alfa Omega Elektronik didirikan pada tahun 2009 oleh Bapak Supriyatno. Sebelum berdirinya perusahaan ini, Bapak Supriyatno merupakan pengusaha kecil-kecilan yang menjual barang-barang elektronik bekas,
Karena waktu itu ia belum memiliki toko, ia menjual barang-barangnya secara eceran. Kemudian, seiring berjalannya waktu, ia pun memutuskan untuk mengembangkan usahanya dengan mendirikan sebuah toko yang sekarang dikenal dengan nama Toko Alfa Omega Elektronik. Lalu di sebelah kanan ini terdapat gambar peta lokasi dari toko Alfa Omega Elektronik. Kemudian selanjutnya, visi misi. Visi dari toko Alfa Omega Elektronik ini yaitu menjadi penyedia barang elektronik terpercaya di Yogyakarta. Kemudian yang kedua, menjadi perusahaan elektronik yang memiliki daya saing dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian misi dari toko Alfa Omega Elektronik ini, yang pertama memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen, kemudian yang kedua memberikan informasi tentang produk-produk elektronik dengan sungguh-sungguh dan profesional dalam melaksanakan pelayanan pada konsumen. Kemudian yang ketiga, menjadi usaha lebih maju dan berkembang. Kemudian yang keempat, menyediakan produk-produk elektronik terbaik dari segi standar dan kualitas. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, yang pertama, yakin dan mampu menjalankan visi misi dengan baik. Kemudian yang kedua, tetap menjunjung tinggi visi misi apapun yang terjadi. Kemudian yang ketiga, setiap karyawan pada toko Alfa Omega Elektronik harus bersikap tegas dan saling mengingatkan terhadap karyawan lain jika melakukan hal yang tidak sesuai dengan visi dan misi toko Alfa Omega Elektronik. Kemudian selanjutnya, struktur organisasi. Agar perusahaan berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki suatu struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan tepat, diharapkan pembagian tugas dan juga pelaksanaan tugas pada masing-masing posisi dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari toko Alfa Omega Elektronik, yang dimana terdapat manajer, kemudian sekretaris, administrasi umum, kemudian bagian pengadaan, kemudian bagian kasir, dan bagian gudang. Kemudian selanjutnya, produk. Berikut ini merupakan produk-produk yang disediakan oleh toko Alfa Omega Elektronik, yang terdiri dari microwave, speaker, video player, mic, megaphone, kulkas, magic jar, dispenser, AC, mesin cuci, dan juicer. Kemudian selanjutnya, aturan bisnis. Dapat dilihat, di sini terdapat flowchart stok barang masuk dan flowchart penjualan barang. Di sini saya akan menjelaskan proses yang ada pada kedua flowchart ini. Pada proses masuknya stok barang di toko Alfa Omega Elektronik berdasarkan flowchart stok barang masuk, bagian pengadaan terlebih dahulu membeli stok barang dari supplier dan menerima stok barang yang dikirim oleh supplier. Kemudian, bagian pengadaan barang memberikan stok barang tersebut pada bagian gudang untuk dimasukkan ke dalam gudang. Bagian gudang juga mencatat apa saja barang-barang yang masuk, lalu memberikan catatan tersebut kepada manajer. Kemudian setelah itu, manajer membuat laporan yang berisi data-data barang yang masuk. Kemudian selanjutnya, pada proses penjualan barang di toko Alfa Omega Elektronik berdasarkan flowchart penjualan barang. Ketika pelanggan memesan barang, kasir terlebih dahulu mengecek ketersediaan barang dan menanyakan pada bagian gudang apakah barang yang ingin dipesan tersedia di gudang. Jika barang tidak tersedia, maka kasir akan menanyakan pada pelanggan apakah ingin memesan barang yang lain atau tidak. Jika tidak, maka proses penjualan selesai. Sebaliknya, jika iya, maka pelanggan dapat memesan barang lagi. Kemudian, jika barang tersedia, maka kasir mengkonfirmasi ketersediaan barang yang akan dipesan ke pelanggan, dan pelanggan dapat mengkonfirmasi lagi barang yang akan dipesan. Kemudian, kasir membuat nota pembayaran yang akan diberikan ke pelanggan. Setelah menerima nota, pelanggan dapat melakukan pembayaran pada kasir. Setelah kasir menerima pembayaran dari pelanggan, kasir mengkonfirmasi barang pesanan pelanggan pada bagian gudang. Kemudian, bagian gudang menyiapkan barang pesanan, lalu mencatat barang yang keluar, dan memberikan catatan tersebut pada manajer. Setelah mendapat izin penyerahan barang pesanan dari manajer, bagian gudang memberikan barang pesanan pada kasir, dan kasir memberikan barang ke pelanggan. Setelah pelanggan menerima barang, kasir menanyakan apakah pelanggan ingin memesan barang yang lain lagi atau tidak. Jika tidak, proses penjualan barang selesai. Sebaliknya, jika iya, maka pelanggan dapat memesan barang lagi. Sekian seminar proposal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.